Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bersama-sama kembali menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-16. Mari kita akan baca ayat yang pertama sampai yang keempat. LAI memberikan sebuah judul, Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Haleluya. Sebelum kita menggali lebih dalam ayat-ayat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mempercayai firman-Mu, setiap yang tertulis dalam Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan setiap kesalahan, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa, buka setiap rahasia firman-Mu dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi. Kelompok ini menganggap dirinya paling benar dan paling suci. Sedangkan orang-orang Saduki adalah nama dari kelompok yang dipimpin oleh seorang individu Yahudi yang berkuasa di Yerusalem. Kaum Saduki ini juga bertanggung jawab terhadap ibadat yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum Saduki. Sekalipun ada juga orang-orang awam, namun orang-orang awam tersebut adalah orang-orang yang kaya atau seorang yang memiliki banyak tanah. Dari pengertian ini kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengikut sebelumnya. Namun sejak kehadiran Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak lagi mengikuti apa yang mereka ajarkan. Orang-orang membandingkan pengajaran yang orang-orang Saduki dan Farisi ajarkan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang menggambarkan bahwa pengajaran-pengajaran disampaikan oleh Tuhan Yesus berbeda dari pengajaran-pengajaran disampaikan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Bisa jadi ini menimbulkan sebuah kecemburuan hati yang membuat hati mereka dendam, marah, pahit hati, kecewa. Sejak kehadiran Tuhan Yesus, orang-orang tidak lagi mengikuti mereka. Dari latar belakang tersebut, kita bisa dapatin alasan kenapa mereka selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan terus-menerus mencobai Tuhan Yesus. Ayat yang pertama tadi berkata bahwa kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Apa yang mereka lakukan pernah juga mereka lakukan di kitab Matius pasal yang ke-12. Mereka meminta tanda yang sama. Mereka mencobai Tuhan Yesus berulang-ulang. Mereka minta tanda dari surga, bukan supaya meyakinkan mereka, tapi mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus di mata orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka terus-menerus mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tahu cara membedakan mana cerah, mana hujan lewat tanda-tanda angin. Tetapi mereka tidak bisa membedakan tanda-tanda zaman. Ayat yang keempat dikatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda.
Dari ayat ini kita ketahui keadaan hati mereka. Ternyata mereka memiliki hati yang jahat. Mereka juga dikatakan tidak setia. Padahal kita tahu mereka adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang seharusnya mengerti tentang tanda-tanda kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi mereka menghalang-halangi banyak orang dengan selalu mencobai Tuhan Yesus, berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus, mencari kesalahan Tuhan Yesus di mata para pengikutnya, sehingga orang-orang tidak percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus, bahwa Dia berasal dari surga. Dan Yesus mengabaikan mereka. Untuk orang-orang yang semacam ini, Tuhan hanya memberikan tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Hal yang sama Tuhan Yesus berada di perut bumi selama 3 hari. Itu tanda yang Tuhan berikan buat mereka. Dari perikop yang kita baca hari ini, apa yang kita bisa pelajari untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjaga hati kita benar-benar. Jangan pernah biarkan hati kita ini jahat, karena dari hati ini terpancar sebuah kehidupan. Jika hati kita baik, maka yang keluar dari hidup kita, yang terpancar dari hidup kita adalah segala sesuatu yang baik. Perkataan kita yang manis, yang menyegarkan jiwa, yang menguatkan, yang memotivasi, yang memberikan semangat. Sebaliknya, jika hati kita jahat, maka setiap kita akan selalu melihat keburukan demi keburukan dari banyak orang. Kita tidak akan pernah bisa mampu melihat kebaikan dari orang-orang sekitar kita. Kita akan selalu peka dengan yang namanya keburukan. Mata kita akan selalu jeli untuk menilai kesalahan demi kesalahan yang orang lain berbuat di depan mata kita, bukannya kebaikan. Oleh sebab itu, jagalah hati kita. Apa yang baik dan apa yang jahat yang keluar dari hidup kita tergantung dari keadaan hati kita. Jika hati kita baik, maka yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita rencanakan, yang selalu kita katakan itu akan selalu baik. Namun jika hati kita jahat, maka yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan selalu jahat. Sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka digolongkan sebagai angkatan yang jahat karena hatinya begitu jahat. Saya bisa simpulkan bahwa orang-orang yang dimaksud dengan angkatan yang jahat ini, yang pertama adalah orang yang tidak percaya walaupun seringkali orang itu melihat mukjizat. Orang-orang Saduki ini tidak hanya melihat Tuhan Yesus mengerjakan tanda-tanda heran dan ajaib yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak hanya 1-2 kali, tetapi seringkali mereka lihat dan mengamati, namun mereka tetap tidak percaya. Orang-orang seperti ini adalah angkatan yang jahat. Dan ayat yang keempat dikatakan bahwa orang-orang seperti ini akan ditinggalkan Tuhan Yesus. Kita berkata, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Kalau kemarin Tuhan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus datang ke Tirus dan Sidon hanya untuk menolong seorang perempuan yang memiliki iman yang besar. Namun hari ini Tuhan Yesus meninggalkan angkatan yang jahat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan dapati sebagai seorang yang termasuk angkatan yang jahat dan tidak setia, maka Tuhan akan jauh daripada kita. Tuhan tidak pernah dekat dengan kita karena kita tidak percaya. Sekalipun kita melihat tanda-tanda heran dan ajaib di depan mata kita ataupun kita alami. Yang kedua, siapa sih angkatan yang jahat dan tidak setia ini? Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran dan tidak melakukannya.
Orang Farisi dan orang Saduki ini adalah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin spiritual. Mereka pasti tahu tentang kebenaran, bukan? Namun mereka selalu mencoba untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran. Mereka tidak bisa membedakan kebenaran yang lahir dari dirinya sendiri maupun lahir dari Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya benar. Diumpamakan adalah seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin, lalu pergi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya, sekalipun jelas-jelas apa yang dilakukannya adalah salah, karena mereka selalu menganggap dirinya benar. Mereka tidak bertobat dari kesalahannya, mereka tidak mau berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, sekalipun mereka tahu kebenarannya. Namun mereka tidak melakukannya. Mereka tidak hidup dalam kebenarannya. Mereka selalu memakai topeng keagamaannya untuk menutupi jati diri mereka. Mereka seperti iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Itulah gambaran yang pas mungkin buat mereka. Orang-orang ini juga orang-orang yang tidak mau diajar. Karena merasa benar, maka mereka tidak memerlukan pengajaran orang lain. Mereka menganggap diri mereka yang paling benar dan tidak menerima orang lain untuk mengajar mereka. Mereka tidak mau dididik. Mereka mudah kecewa dengan yang namanya kedisiplinan. Saya mau mengajak setiap kita untuk mengoreksi hidup kita. Janganlah kita menjadi seperti orang Farisi dan orang-orang Saduki yang tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, seorang yang mereka selidiki untuk datang dan menyelamatkan mereka. Namun mereka menolaknya karena mereka menganggap dirinya benar, karena mereka lebih mempertahankan pangkat dan jabatan. Mereka tidak ingin para pengikutnya meninggalkan mereka. Mereka tidak mau dikalahkan. Tidak mau ada orang-orang yang menyaingi mereka. Mereka tidak mau popularitas mereka digeser. Oleh karena itu mereka melakukan sesuatu yang jahat. Mereka selalu berusaha untuk mencari kesalahan dan mencobai Tuhan Yesus. Kitab Amsal berkata, mari jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya dalam hidup kita, dalam hati kita terpancar kehidupan. Orang lain boleh melihat buah kehidupan yang baik. Sama seperti Yesus yang selalu digerakkan oleh belas kasihan, bukan seperti orang Farisi dan Saduki yang selalu digerakkan oleh kejahatan-kejahatan, rekayasa untuk selalu memikirkan kejahatan, rindu dan senang untuk melihat orang lain jatuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kalau Bapa dapati kami termasuk angkatan yang jahat dan tidak setia. Kami berdoa ya Bapa, tambahkan kesetiaan atas kami. Buka dan singkapkan segala selubung yang menghalangi mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, telinga kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa terjadilah kehendak-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.